Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pada kesempatan kali ini, kami dari SKDB 1 akan mempresentasikan hasil diskusi student project kami yang berjudul Lock-in Syndrome. Berikut adalah nama-nama rekan dari SKDB 1. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari dengan 3 digit NIM terakhir 058. Mengapa lock-in syndrome? Jadi, lock-in syndrome adalah kondisi neurologis yang sangat serius dan relatif jarang, di mana individu mempertahankan kesadaran dan fungsi kognitif, namun hampir seluruh otak sukarela tubuh lumpuh, sehingga ia tidak dapat berbicara, bergerak secara sadar, atau mengendalikan ekspresi wajah, kecuali beberapa gerakan mata vertikal dan berkedip. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada batang otak ventral, khususnya pons, yang memutus jalur kortikospinal, kortikobulbar, dan berbagai traktus motorik lainnya. Sementara otak besar tetap utuh dalam hal fungsi kesadaran. Lebih jauh lagi, RIS seringkali sulit didiagnosis dengan cepat karena gejalanya bisa menyerupai kondisi seperti koma, vegetative state, atau gangguan kesadaran lainnya. Pada banyak kasus, keluarga dan tenaga medis mungkin buta bahwa pasien sadar meski tampak tidur atau tidak merespon secara motorik. Dampak dari RIS sangat besar, baik dari segi klinis maupun psikologis dan sosial. Pasien membutuhkan perawatan intensif, bantuan hidup, rehabilitasi jangka panjang, serta sarana komunikasi alternatif. Kualitas hidup dan harapan hidup setelah diagnosis sangat tergantung pada kecepatan pengenalan, penyebab yang mendasari, dan dukungan perawatan yang memadai. Maka dari itu, literatur review ini dibuat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis segala informasi terkini tentang lock-in syndrome, agar dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk penelitian lebih lanjut, penanganan yang memadai, dan rekomendasi klinis yang memadai. Kemudian, rumusan masalah dari student project kami. Yang pertama, apa definisi dan klasifikasi dari lock-in syndrome? Yang kedua, apa saja faktor risiko, etiologi, serta patofisiologi dari lock-in syndrome? Yang ketiga, bagaimana gambaran klinis, metode diagnosis, serta pemeriksaan penunjang pada lock-in syndrome? Dan yang terakhir adalah bagaimana prinsip penata laksanaan pada pasien dengan lock-in syndrome. Kemudian untuk tujuan penulisannya, yang pertama untuk mengetahui definisi serta klasifikasi dari lock-in syndrome, yang kedua untuk memahami faktor risiko, etiologi, serta patofisiologi dari lock-in syndrome, yang ketiga untuk menjelaskan gejala klinis, metode diagnosis, serta pemeriksaan penunjang pada lock-in syndrome, yang terakhir adalah untuk menguraikan prinsip penata laksanaan pada lock-in syndrome. Kemudian untuk manfaat penulisannya, yang pertama bagi sivitas akademika, kajian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah mengenai lock-in syndrome serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu kedokteran, khususnya di bidang neurologi. Yang kedua, bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai gejala, diagnosis, serta penata laksanaan lock-in syndrome sehingga kesadaran akan kondisi ini dapat meningkat. Yang ketiga, bagi tenaga kesehatan dan pemerintah, penulisan ini diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan terkait penyakit neurologis kualitas hidup pasien. Perkenalkan, saya Niko Marina Nagra Dewi dengan 3 digit terakhir 002. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari lock-in syndrome. Ini adalah suatu kondisi neurologis yang cukup langka, di mana kondisi ini ditandai oleh terjadinya kelumpuhan hampir total pada seluruh otot tubuh kecuali gerakan mata vertikal dan kedipan kelopak mata. Keadaan ini biasanya terjadi diakibatkan oleh kerusakan pada pons, yaitu bagian dari batang otak yang dapat mengganggu jalur saraf motorik sebagai pembawa perintah dari otak menuju otot. Sementara, tingkat kesadaran, kemampuan berpikir, pendengaran, dan juga penglihatan pada pasien tetap utuh. Nah, pasien pada umumnya sepenuhnya sadar dan mampu memahami lingkungannya. Akan tetapi, untuk pasien sendiri tidak dapat berbicara ataupun menggerakkan tubuhnya, sehingga komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan gerakan mata atau kedipan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari lock-in syndrome. Itu ada 4. Yang pertama, itu adalah classic lock-in syndrome. Di sini pasien dalam kesadaran utuh, komunikasi hanya melalui gerakan mata vertikal atau mungkin hanya dalam kedipan, dan biasanya akibat kerusakan ventral pons. Yang kedua, itu ada variasi incomplete lock-in syndrome. Di sini masih ada gerakan motorik tambahan selain mata seperti wajah, kepala, atau mungkin ekstremitas yang memberi peluang komunikasi dan rehabilitasi yang lebih baik. Kemudian, variasi yang ketiga ada total lock-in syndrome, di mana pasien itu sudah paralisis total, termasuk hilangnya gerakan mata dan kedipan. Kemudian pasien sadar tapi sering keliru dianggap fase koma ataupun fase vegetatif. Kemudian yang terakhir ada variasi total lock-in syndrome dengan anartria. Di sini pasiennya itu gerakan mata vertikal itu masih ada, namun bicaranya hilang karena kelumpuhan otot fonasi dan komunikasi hanya dengan bantuan teknologi. Perkenalkan, nama saya Putu Novelina Angkadana dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi lock-in syndrome.
Lock-in syndrome merupakan kondisi neurologis yang sangat jarang terjadi. Penyebab utamanya adalah stroke batang otak, terutama dengan lesi pada ventral pons. Sebagai gambaran, studi populasi nasional di Norwegia tahun 2023 melaporkan hanya 16 kasus pada 5,4 juta penduduk dengan prevalensi sekitar 1/339.000 jiwa. Lock-in syndrome lebih sering terjadi pada laki-laki dengan rata-rata usia onset yaitu 40-60 tahun. Secara global, mayoritas kasus lock-in syndrome disebabkan oleh oklusi arteri basilar yang memicu infark pontin ventral. Di Indonesia, data epidemiologi spesifik belum tersedia, namun dengan tingginya beban penyakit stroke, resiko terjadinya lock-in syndrome juga sangat signifikan terjadi pada stroke batang otak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tatiana Kilanova Sidabutar dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor risiko dari lock-in syndrome, yaitu stroke batang otak. Di mana stroke batang otak, khususnya pada bagian ventral pons, merupakan penyebab tersering dari lock-in syndrome. Kerusakan pada area ini menimbulkan gangguan pada traktus kortikospinal dan kortikobulbar, sehingga pasien mengalami quadriplegia dan anartria. Namun kesadaran serta pergerakan mata vertikal tetap terjaga. Kondisi ini umumnya diakibatkan oleh oklusi arteri basilar. Lalu untuk faktor risikonya ada hipertensi, aterosklerosis intrakranial, diabetes mellitus, dislipidemia, kebiasaan merokok, serta fibrilasi atrium yang meningkatkan risiko emboli. Lalu untuk manifestasi klinis, ada pusing, diplopia, vertigo, atau ataksia, yang kemudian berkembang cepat menjadi kelumpuhan total dan gangguan bicara. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang trauma kapitis. Jadi trauma kapitis ini berarti cedera kepala, di mana dia seringkali menimbulkan pendarahan, kerusakan pada pembuluh darah, infark batang otak, dan juga fraktur tengkorak. Nah, cedera-cedera ini nantinya bisa mengganggu aliran darah ke pons sehingga mempengaruhi kemampuan batang otak untuk menyalurkan sinyal yang kemudian berujung membentuk LIS atau lock-in syndrome. Kemudian untuk faktor risikonya sendiri itu ada 3. Yang pertama jenis trauma, dilihat apakah traumanya trauma tubuh berat, kemudian trauma penetrasi, atau traumanya secara langsung mengenai dasar tengkorak. Kemudian yang kedua itu fraktur struktural. Yang ketiga, prosedur penanganan trauma, terutama prosedur penanganan yang mempengaruhi arteri vertebrobasilar, karena kedua arteri ini dia merupakan saluran utama dalam menyalurkan darah ke pons, sehingga apabila terganggu akan terbentuk infark yang kemudian akan berujung pada lock-in syndrome. Baik, saya izin melanjutkan. Sebenarnya perkenalkan, saya Revalia dengan 3 digit terakhir 249. Lock-in syndrome dapat terjadi akibat proses demyelinisasi metabolik meskipun jarang. Misalnya pada multiple sclerosis, sindrom Guillain-Barré atau ALS. Etiologi paling klasik ada central pontin myelinolysis, yaitu kerusakan myelin pada batang otak yang biasanya dipicu oleh koreksi hiponatremia yang terlalu cepat. Kondisi ini merusak traktus kortikospinal dan kortikobulbar sehingga menyebabkan quadriplegia dan kelumpuhan bulbar, tetapi kesadaran pasien tetap utuh sehingga tampak terkunci dalam tubuhnya. Faktor risiko CPM antara lain alkoholisme, malnutrisi, dan penyakit hati kronis. Walaupun CPM dapat menyebabkan lock-in syndrome yang berat, dengan rehabilitasi intensif jangka panjang masih mungkin terjadi pemulihan parsial hingga hampir total. Baik, perkenalkan, nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari lock-in syndrome. Jadi secara patofisiologi, lock-in syndrome ini terjadi dikarenakan adanya lesi di pons ventral yang memutus aliran sinyal pada lintasan kortikospinal bilateral, bagian yang mengontrol gerakan anggota badan, dan lintasan kortikobulbar, bagian yang mengontrol otot kepala, leher, dan otot-otot yang terlibat dalam proses bicara, mengunyah, dan ekspresi wajah. Akibatnya, pasien akan mengalami kelumpuhan motorik total pada keempat ekstremitas, ketidakmampuan untuk bicara, dan kesulitan untuk menelan. Jalur sensorik utama dari tubuh yaitu traktus spinothalamikus juga meliputi pons ventral, sehingga sensasi nyeri dan suhu tubuh akan hilang jika lesinya meluas. Kerusakan pada pons ventral yang menyebabkan lock-in syndrome tidak merusak seluruh batang otak, karena struktur formasi reticulis tegmentum pontis dan mesencephalon atas akan tetap utuh. Struktur inilah yang berperan dalam mempertahankan kesadaran atau Ascending Reticular Activating System atau ARAS, siklus bangun tidur, dan fungsi kognitif, sehingga pasien akan tetap sadar secara penuh meskipun tubuhnya lumpuh.
Nah, selain itu, nukleus oculomotorius atau CN3 dan sebagian nukleus trochlearis CN4 yang terletak di mesencephalon juga tidak terkena, sehingga pasien masih memiliki kemampuan untuk menggerakkan mata secara vertikal dan melakukan kedipan. Kombinasi ini yang membuat pasien bisa berkomunikasi secara terbatas melalui pergerakan mata meskipun kehilangan hampir seluruh fungsi motorik lainnya. Kemudian gejala klinis dari Lockheed syndrome. Gejala klinis Lockheed syndrome subtipe klasik umumnya berupa quadriplegi, kehilangan sensoris, dan juga anartria, dengan kesadaran pasien yang utuh. Namun, pasien masih memiliki kemampuan untuk menggerakkan mata secara vertikal dan juga berkedip yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi. Kemudian pada Lockheed syndrome subtipe incomplete atau parsial, pasien masih memiliki sebagian fungsi motorik volunteer selain pergerakan mata yang dapat digunakan sebagai peluang berkomunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan subtipe Lockheed syndrome lain. Lalu kondisi yang paling buruk adalah pada pasien dengan subtipe Lockheed syndrome total, karena selain quadriplegi, pasien tidak dapat melakukan gerakan mata secara vertikal dan juga berkedip yang dapat menghambat komunikasi dari pasien. Perkenalkan, nama saya Komang Wesa Dharma dengan digit NIM terakhir 172. Diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis temukan riwayat kelemahan mendadak, gangguan bicara, perubahan kesadaran. Selanjutnya pemeriksaan fisiknya, temukan quadriplegia, gangguan saraf kranial, gerakan mata vertikal, dan kedipan tetap ada. Selanjutnya imagingnya, dilakukan CT scan dan MRI otak untuk mengidentifikasi lesi di area ventral pons atau midbrain. Selanjutnya pemeriksaan CSF-nya untuk menganalisis mendeteksi infeksi atau autoimun. Yang terakhir EEG dan elektrofisiologi ini untuk membantu membedakan dari koma dan penyakit lainnya. Sekian, terima kasih. Pada fase akut, prioritas dari penata laksanaannya adalah untuk menjaga jalan napas, oksigenasi, dan sirkulasi, serta monitoring kardiovaskular. Nah, penanganannya tergantung penyebab, misal stroke iskemik dengan trombolisis atau intervensi endovaskular, perdarahan dengan kontrol tekanan darah atau TIK, dan operasi bila perlu. Sedangkan trauma, demyelinasi, atau tumor ditangani sesuai dengan etiologi. Pada fase subakut dan kronis, fokus utamanya adalah untuk rehabilitasi fisik, pernapasan, dan bicara untuk meningkatkan fungsi motorik dan mobilitas. Karena kesadaran biasanya tetap utuh, sarana komunikasi alternatif seperti kedipan mata, gerakan mata, atau teknologi eye tracking sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Perkenalkan, nama saya Februari dengan 3 digit NIM terakhir 223. Di sini izin untuk membahas mengenai bab 3, yaitu simpulan. Lockheed syndrome atau LIS merupakan kondisi neurologis langka akibat lesi pons ventral yang ditandai kelumpuhan hampir total dengan kesadaran utuh. Paling sering disebabkan oleh stroke batang otak, namun dapat pula terjadi akibat trauma, tumor, pendarahan, infeksi, maupun penyakit demyelinisasi. Dengan klasifikasinya yaitu klasik, incomplete, total, serta varian total dengan anartria yang berimplikasi pada prognosis dan intervensi. Prevalensinya sendiri sekitar 1 banding 339.000 penduduk, lebih sering pada laki-laki usia 40-60 tahun. Sedangkan di Indonesia belum ada data spesifik meskipun resiko meningkat karena tingginya angka stroke dan keterbatasan reperfusi akut. Diagnosis dapat ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta penunjang seperti CT atau MRI, angiografi, analisis CSF, EEG, elektromiografi, dan studi konduksi saraf. Penata laksanaan fase akut menitikberatkan pada stabilisasi airway, respirasi, dan sirkulasi, serta terapi kausal. Sedangkan fase subakut dan kronis menekankan rehabilitasi fisik, pernapasan, bicara, dan komunikasi alternatif seperti kode gerakan mata maupun teknologi eye tracking dengan peluang pemulihan parsial hingga hampir total melalui rehabilitasi jangka panjang. Saran, yang pertama, perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai penyakit Lockheed syndrome sehingga dapat menyempurnakan proposal ini. Yang kedua, mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tentang penyakit, diagnosis, dan cara manajemen serta pengobatan yang tepat untuk seseorang yang menderita Lockheed syndrome. Dan yang ketiga, pembaca diharapkan memberi kontribusi atas penilaian dan penambahan informasi mengenai penyakit Lockheed syndrome untuk meningkatkan materi dari karya tulis ini. Sekian presentasi dari kami kelompok B1 mengenai Lockheed syndrome. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan.